Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Duroto Jahro dan teman-teman saya kelompok satu di sini izin mempresentasikan terkait materi mengenai metode bioremediasi. Nah, untuk submateri yang akan kita presentasikan nanti di sini ada pengertian dan jenis bioremediasi, mekanisme bioremediasi, kekurangan dan kelebihan bioremediasi, teknologi bioremediasi, studi kasus bioremediasi, dan terakhir ada potensi penggunaan bioremediasi itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan teman saya untuk mempresentasikan. Yang di sini ada Reza Rizky, Ira Sofiana Julfa, dan saya sendiri Duroto Jahro. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk, masuk. Oke. Oke, yang pertama mengenai pengertian dan jenis-jenis dari bioremediasi. So, di next. Nah, kayak yang pertama, apa itu bioremediasi? Nah, bioremediasi itu terdiri dari dua kata, yaitu bio dan remediasi. Bio sendiri yang artinya hidup, dan remediasi yang artinya proses penyembuhan. Nah, jadi bisa dijabarkan yaitu bioremediasi merupakan suatu proses membersihkan atau menyembuhkan suatu lingkungan yang rusak dengan memanfaatkan aktivitas alamiah dari suatu mikroorganisme. Nah, bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Nah, dalam bioremediasi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari bioremediasi itu sendiri. Keberhasilan proses bioremediasi banyak ditentukan oleh aktivitas enzim. Dengan demikian, mikroorganisme yang berpotensi menghasilkan enzim pendegradasi hidrokarbon perlu dioptimalkan aktivitasnya dengan pengaturan kondisi dan penambahan suplemen yang sesuai. Nah, faktor-faktor tadi itu yang perlu diperhatikan dapat mempengaruhi bioremediasi yaitu meliputi kondisi tanah, temperatur, oksigen, dan nutrisi yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari bioremediasi. Nah, secara umum bioremediasi itu terdiri dari dua, yaitu bioremediasi yang melibatkan mikroba dan bioremediasi yang berdasar lokasi. Next. Nah, yang pertama bioremediasi yang melibatkan mikroba itu ada tiga, yaitu biostimulasi, bioakumentasi, dan bioremediasi intrinsik. Nah, apa sih biostimulasi itu? Biostimulasi adalah proses yang dilakukan melalui penambahan zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Dalam hal ini misalnya nutrisi dan oksigen, atau menstimulasi kondisi lingkungan sedemikian rupa yaitu dengan memberikan aerasi agar mikroorganisme tumbuh dan beraktivitas lebih baik. Nutrisi dan oksigen dalam bentuk cair atau gas ditambahkan ke dalam air atau tanah yang tercemar untuk memperkuat pertumbuhan dan aktivitas bakteri remediasi yang telah ada di dalam air atau tanah tersebut. Nah, selanjutnya bioaugmentasi. Bioaugmentasi sendiri merupakan penambahan atau introduksi satu jenis atau lebih mikroorganisme baik yang alami maupun yang sudah mengalami perbaikan sifat, yaitu improved genetically engineered strains. Mikroorganisme yang dapat membantu membersihkan kontaminan tertentu kemudian ditambahkan ke dalam air atau tanah yang tercemar. Nah, tetapi proses ini tuh mempunyai hambatan yaitu sangat sulit untuk mengontrol kondisi yang tercemar agar mikroorganisme dapat berkembang dengan optimal. Karenanya, mikroorganisme yang dilepaskan ke lingkungan yang asing kemungkinan sulit untuk beradaptasi. Nah, selanjutnya yang terakhir, bioremediasi intrinsik. Apa sih bioremediasi intrinsik itu? Bioremediasi intrinsik itu terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia dalam air atau tanah yang tercemar. Jadi dia langsung secara alamiah terjadi sendiri. Next. Selanjutnya bioremediasi yang berdasar lokasi.
itu terbagi dua yaitu in situ dan ex situ. Bioremediasi berdasar lokasi dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Bioremediasi in situ yaitu proses pengolahan limbah di lokasi limbah tersebut berada dengan mengandalkan kemampuan mikroorganisme yang telah ada di lingkungan tercemar untuk mendegradasinya. Sedangkan bioremediasi ex situ yaitu bioremediasi yang dilakukan dengan mengambil limbah di suatu lokasi tertentu yang dilakukan di tempat lain. Setelah itu baru dikembalikan ke tempat asalnya. Kemudian diberi perlakuan khusus dengan memakai mikroba. Bioremediasi ini bisa lebih cepat dilakukan, mudah dikontrol dibanding bioremediasi in situ dan mampu meremediasi jenis kontaminan dan jenis tanah yang lebih beragam. Next. Nah, oke, saya kembalikan ke MC. Izin melanjutkan untuk materi berikutnya terkait mekanisme dari bioremediasi. Mekanisme bioremediasi sendiri di sini adalah proses menggunakan organisme hidup seperti bakteri, jamur, ataupun tanaman untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran lingkungan seperti polutan kimia ataupun limbah organik. Boleh di next? Nah, beberapa mekanisme bioremediasi yang umum dilakukan di sini ada biodegradasi, yang mana organisme hidup seperti bakteri atau jamur dapat memecah molekul polutan menjadi komponen yang kurang berbahaya atau bahkan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ada bioakumulasi, yaitu organisme hidup seperti tanaman dapat menyerap dan mengumpulkan polutan dari lingkungan dan menumpuknya dalam jaringan tubuh mereka sehingga mengurangi jumlah polutan di lingkungannya. Ada biostimulasi, yaitu pemberian nutrisi atau bahan kimia yang merangsang pertumbuhan bakteri atau jamur di lingkungan yang tercemar, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memecah polutan. Ada juga fitoremediasi, yang mana teknik bioremediasi ini menggunakan tanaman untuk menyerap polutan dari lingkungan dan kemudian dipanen dan dibuang ke lingkungan lagi dengan aman. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya ada faktor proses dari bioremediasi. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses bioremediasi ada jenis polutannya, di mana setiap jenis polutan memiliki sifat kimia dan sifat fisik dan kimia yang berbeda, sehingga memerlukan organisme dan kondisi yang sesuai untuk biodegradasi ataupun bioakumulasi. Konsentrasi polutan. Nah, semakin tinggi konsentrasi polutan, semakin lama dan sulit proses bioremediasi. Ada juga suhu, atau kondisi lingkungannya. Di sini ada pH juga, kelembapan, di mana kalau suhu ini suhu yang optimal untuk pertumbuhan dan aktivitas organisme yang digunakan dalam bioremediasi dapat mempercepat atau memperlambat proses. Nah, pH kelembaban dan keadaan nutrisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas organisme. Dan juga jenis organisme, di mana organisme yang digunakan harus mampu bertahan dan berfungsi dalam kondisi lingkungan yang tercemar dan memiliki kemampuan untuk memecah atau menyerap polutan yang ada. Untuk sistem aplikasi yang digunakan, di sini memilih teknik bioremediasi mana yang tepat, sehingga memenuhi keberhasilan bioremediasi itu sendiri, seperti menggunakan sistem in situ ataupun ex situ, dan teknik aplikasi seperti fitoremediasi ataupun bioaugmentasi. Untuk waktunya di sini, proses bioremediasi memerlukan waktu yang bervariasi, tergantung pada tingkat pencemaran dan jenis polutan, serta kondisi lingkungan dan organisme yang digunakan. Nah, beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bioremediasi dapat berhasil antara lain ada ketersediaan organisme yang sesuai, di mana organisme yang digunakan dalam bioremediasi harus mampu memecah atau menyerap polutan yang terdapat di lingkungan yang tercemar. Jadi organisme yang digunakan ini harus tepat. Ada kondisi lingkungannya sesuai, kondisi lingkungan seperti pH, suhu, kelembapan, yang tadi yang faktor-faktor yang mempengaruhi, dan keberadaan nutrisi harus mendukung pertumbuhan dan aktivitas organisme. Kontrol kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan ini harus dikontrol agar organisme yang digunakan tetap hidup dan aktif untuk memecah atau menyerap polutan. Juga memerlukan pemantauan mediasi, bioakumulasi, bioaugmentasi harus dipilih dengan benar untuk memastikan keberhasilan proses.
Untuk waktunya, proses bioremediasi ini memerlukan waktu yang bervariasi seperti tadi di faktor, karena pada tingkat pencemaran dan jenis polutan serta kondisi lingkungan dan organisme ini mempengaruhi. Untuk regulasi atau kebijakan harus mendukung penggunaan teknologi bioremediasi dan memastikan keamanan dan keefektivitasan proses ini untuk lingkungan dan masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bioremediasi. Kelebihan dari penggunaan bioremediasi adalah aman digunakan, mudah diterapkan, harganya murah, dapat dilaksanakan di mana saja dan dapat menghapus resiko kerusakan lingkungan jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan dari penggunaan bioremediasi adalah pemantauan yang harus intensif, membutuhkan lokasi tertentu, menghasilkan produk yang tidak dikenal, dan tidak semua bahan kimia dapat diolah. Berikutnya ada teknologi bioremediasi. Nah, beberapa teknologi yang digunakan dalam metode bioremediasi di sini ada biodegradasi. Nah, teknologi ini melibatkan penggunaan mikroorganisme untuk memecah senyawa polutan menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Beberapa teknologi biodegradasi yang umum digunakan ada teknologi pengolahan limbah anaerob, dan in situ bioremediasi. Selanjutnya, teknologi di fitoremediasi yang melibatkan penggunaan tanaman untuk menyerap atau menghilangkan polutan dari tanah ataupun air. Untuk teknologinya seperti teknologi aliran air dalam lambat, sumur fitoremediasi, dan sistem fitoremediasi pasif. Biostimulasi, teknologi yang melibatkan penambahan nutrisi atau mikroba untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam lingkungan terkontaminasi. Contoh teknologinya ada teknologi injeksi nutrisi, aplikasi mikroba, dan teknologi biostimulasi in situ. Untuk bioaugmentasi, teknologi ini melibatkan penambahan mikroba yang terpilih dan efektif ke lingkungan terkontaminasi untuk mempercepat proses biodegradasi. Nah, bioaugmentasi sering digunakan dalam kombinasi dengan teknologi biostimulasi. Kombinasi dari beberapa teknologi bioremediasi yang berbeda dapat digunakan dalam satu proyek untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Nah, pilihan teknologi bioremediasi yang tepat tergantung pada jenis polutan, lokasi, dan kondisi lingkungan yang terkontaminasi. Jadi harus sesuai dan harus memikirkan aspek lainnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada studi kasus mengenai metode dari bioremediasi. Nah, studi kasus ini kami kelompok satu mengambil dari jurnal yaitu dari Universitas Brawijaya, yaitu mengenai uji potensi jamur pelapuk putih dalam bioremediasi insektisida karbofuran. Nah, eh, dalam pengujian ini dalam pengujian ini tuh bahan yang digunakan dalam penelitian ini tuh ada media cair PD atau potato dextrose, lalu ada media padat PDA yaitu potato dextrose agar, insektisida karbon furan dengan merek dagang Furadan 3GR, dan jamur pelapuk putih yang diisolasi dari Tahura Canggar Kabupaten Malang yang diberi kode isolat yaitu pertama JPP1 dan JPP2. Nah, selanjutnya alat yang digunakan adalah cawan Petri, labu Erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, corong jarum, dan lain-lain. Nah, metode dari pengujian ini tuh menggunakan rancangan acak lengkap faktorial atau RAL faktorial dengan dua faktor perlakuan yang terdiri dari 3 jenis isolat jamur dan 5 konsentrasi insektisida, sehingga didapatkan 15 kombinasi perlakuan. Nah, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Nah, dalam pengujian itu ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu pertama mengenai isolasi dan perbanyakan jamur pelapuk putih, selanjutnya persiapan media pengujian, lalu pengujian potensi jamur pelapuk putih untuk mendegradasi insektisida karbon furan, lalu pengukuran biomasa jamur dan potensi jamur pelapuk putih dalam mendegradasi insektisida karbon furan, selanjutnya pengamatan biodegradasi insektisida dalam medium cair, lalu yang terakhir analisis data.
Nah, dari pengujian ini tuh didapatkan hasil kesimpulan, yaitu hasil penelitian disimpulkan bahwa jamur pelapu putih isolat JPP1 maupun Pnerocyte sp mampu tumbuh pada media yang mengandung insektisida karbonfuran dengan konsentrasi 100 hingga 400 gram per liter. Isolat JPP1 dan Phanerochaetae sp dapat mendegradasi kandungan insektisida karbonfuran sebesar 6 hingga 22%. Nah, kedua isolat JPP1 dan Phanerochaetae sp ini berpotensi dalam mendegradasi insektisida karbonfuran. Nah, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kedua isolat ini apakah mampu mendegradasi kandungan bahan aktif dari insektisida karbonfuran. Nah, dari tabel hasil pengujian ini bisa dilihat tadi tuh kalau JPP1 itu mengandung insektisida karbonfuran dengan konsentrasi 100 hingga 400 gram per liter. Nah, itu dari 100 hingga 400 gram per liter ada di tabel, yaitu di bagian konsentrasi gram per liter. Untuk Phanerochaetae sp itu ada di bawahnya juga, di bagian konsentrasi yang satunya gram per liter. Bisa di next. Oke, saya kembalikan ke MC. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu potensi penggunaan bioremediasi. Secara umum, bioremediasi dimaksudkan sebagai penggunaan mikroba untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan atau untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari tanah, lumpur, air tanah, atau air permukaan sehingga lingkungan tersebut kembali bersih dan alamiah. Di Indonesia sendiri, potensi penggunaan bioremediasi sudah banyak dilakukan karena ditujukan untuk membersihkan lingkungan dari senyawa beracun menggunakan mikroorganisme. Bioremediasi juga merupakan alternatif pembersih lingkungan yang murah, ramah, dan aman bagi lingkungan. Mikroorganisme dapat beradaptasi terhadap senyawa beracun dan dapat menggunakan senyawa tersebut untuk membersihnya. Beberapa mikroorganisme dari spesies Pseudomonas, Bacillus, Theobacillus, Moraxella, Acinetobacter, Burkholderia, Alcaligenes, dan Chlorella dikenal sangat tahan terhadap senyawa beracun termasuk dari logam-logam berat dan dapat dengan baik mendegradasi senyawa beracun tersebut. Nah, mungkin selanjutnya yaitu saya kembalikan kepada Dorotul untuk sesi tanya jawab. Izin melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Dari kelompok 2 yang telah menuliskan pertanyaannya yaitu di bagian teknologi fitoremediasi dijelaskan ada teknologi aliran lambat, sumber fitoremediasi, dan juga sistem remediasi pasif. Dari beberapa teknologi tersebut bisa dijelaskan tidak gambaran umum dan perbedaannya masing-masing. Izin menjawab ya. Fitoremediasi sendiri ini merupakan suatu teknik pengolahan limbah yang memanfaatkan tanaman untuk menyerap, mengakumulasi, dan mengurangi konsentrasi zat pencemar dalam air, tanah, dan udara. Nah, beberapa tekniknya di sini ada teknologi aliran air lambat fitoremediasi, di mana teknik pengolahan limbah ini dengan memanfaatkan tumbuhan air dan tanah yang ditanam pada sistem aliran yang lambat, sehingga tujuan menghilangkan zat pencemar dari air limbah ini dapat berlangsung. Sistem ini biasanya terdiri dari kolam yang diisi dengan batu dan pasir, sehingga media tanam dan kemudian ditanami dengan spesies tanaman tertentu. Air limbah yang masuk ke kolam tersebut akan melewati lapisan pasir dan batu, kemudian disaring oleh akar tanaman dan mikroorganisme di media tanam, sehingga kandungan zat pencemar dalam air akan berkurang. Nah, teknologi ini cocok digunakan untuk mengolah air limbah dengan kandungan zat pencemar yang cenderung rendah hingga sedang. Untuk sumur fitoremediasi, teknik ini dengan memanfaatkan sistem sumur atau kolam yang diisi dengan tanaman yang tumbuh pada substrat yang kaya akan nutrisi dan bakteri. Hampir sama dengan sebelumnya, tapi limbah yang masuk ke dalam sumur ini akan diolah oleh tanaman yang tumbuh dan bakteri pengurai yang hidup pada substrat. Nah, teknologi ini lebih efektif digunakan untuk mengolah limbah yang cukup tinggi.
Untuk fitoremediasi pasif ini, teknik pengolahan limbah dengan mengeluarkan vegetasi tanaman pada alam terbuka atau sistem aliran air yang alami. Sistem ini memanfaatkan kemampuan tanaman dan mikroorganisme dalam menyerap dan mengurangi kandungan zat pencemar dalam air dan tanah. Nah, sistem ini tidak memerlukan pengaturan teknologi yang khusus sehingga lebih mudah dan murah untuk mengimplementasikannya. Perbedaan dari teknologi tadi ada pada sistem pengolahan limbah yang digunakan. Teknologi aliran air yang lambat menggunakan kolam dan media tanam pasir dan batu sebagai sistem pengolahannya. Untuk yang sumur fitoremediasi menggunakan sumur atau kolam dengan substrat yang kaya nutrisi sebagai media tanam. Sedangkan sistem fitoremediasi pasif memanfaatkan vegetasi tanaman pada alam terbuka atau sistem aliran air yang alami, sehingga media tanamnya ini langsung alami. Selain itu, teknologi aliran air yang lambat dan sumur fitoremediasi memerlukan perawatan yang lebih intensif, sedangkan sistem fitoremediasi pasif lebih mudah dalam implementasikannya. Untuk kelompok 2 sudah terjawab ya. Untuk berikutnya ada kelompok 3. Pertanyaannya, salah satu kekurangan dari bioremediasi adalah menghasilkan produk yang tidak dikenal. Apa contoh dari produk yang tidak dikenal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah produk tidak dikenal tersebut berpotensi menimbulkan masalah bagi lingkungan? Ya, izin menjawab. Produk yang tidak dikenal dalam konteks bioremediasi ini adalah hasil dari proses metabolisme mikroba yang digunakan untuk mendegradasi polutan. Produk ini mungkin tidak sepenuhnya dikenal atau diidentifikasi karena mungkin terdiri dari senyawa organik kompleks atau senyawa baru yang belum diidentifikasi atau dikenal sebelumnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah produk yang tidak dikenal ini dengan melakukan karakterisasi kimia dari produk tersebut menggunakan teknik analisis yang tepat seperti ada kromatografi gas atau kromatografi cair, spektrometri massa. Nah, dengan karakterisasi kimia yang tepat ini, kita dapat mengidentifikasi senyawa yang terbentuk selama bioremediasi dan memahami apakah mereka berpotensi berdampak negatif pada lingkungan. Nah, produk yang tidak dikenal tersebut tetap berpotensi menimbulkan masalah bagi lingkungan jika mereka terbukti beracun atau dapat menyebabkan efek negatif pada organisme atau ekosistem. Oleh karena itu, penting juga untuk melakukan penelitian yang cermat dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak berbahaya bagi lingkungan. Dalam beberapa kasus, produk yang tidak dikenal ini dapat diuji untuk menentukan apakah mereka memiliki sifat biologi yang berguna dalam aplikasi lain, seperti dalam pengobatan ataupun industri. Boleh dilanjutkan jawaban pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4 yaitu pertanyaannya adalah berikan contoh penerapan teknologi bioremediasi di Indonesia. Contohnya di mana? Nah, kelompok kami mendapatkan salah satu contoh penerapan bioremediasi di Indonesia yaitu bioremediasi sumber air baku di Das Sungai Citarum menggunakan aplikasi teknologi pemulihan berbasis bioproses. Nah, tempatnya di mana? Yaitu tempatnya di Das Sungai Citarum, Kabupaten Cianjur. Jadi di sini tuh dilakukan bioremediasi sumber air baku di Das Sungai Citarum. Nah, untuk pelaksanaannya yaitu yang pertama melakukan uji coba teknologi biokonversi baik dalam skala laboratorium dan implementasi lapangan. Selanjutnya yang kedua pelaksanaannya yaitu meliputi pelatihan penggunaan teknologi dan yang ketiga pembuatan SOP atau Standard Operation Procedure. Nah, dari bioremediasi ini tuh ada manfaat yang diperoleh yaitu pertama mengenai sumber air utama yang digunakan untuk memelihara ikan cenderung lebih aman karena kandungan nitrit dan amonia dapat diatur dalam kadar yang aman dengan proses biokonversi yang dibantu oleh bakteri dan proses engineering. Lalu manfaat yang kedua yaitu air bekas yang digunakan untuk memelihara ikan juga akan dikeluarkan ke lingkungan dengan kondisi yang aman. Terlebih bila air tersebut akan digunakan untuk memenuhi beberapa aktivitas masyarakat sekitar. Jadi ada ya di Indonesia itu contoh bioremediasi yaitu di Das Sungai Citarum yang telah dilakukan. Oke, next. Saya kembalikan ke host.
Pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, pada proses bioremediasi yang melibatkan mikroba, apakah contoh mikroba yang paling efektif dan dapat digunakan pada masing-masing proses? Nah, penggunaan mikroba yang paling efektif tergantung penggunaan dan tujuannya. Salah satu bakteri yang cocok digunakan dalam teknik bioremediasi yaitu bakteri Azotobacter berperan dalam bioremediasi tanah terkontaminasi logam berat. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelompok 6. Pada proses bioremediasi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bioremediasi dapat berhasil. Jika salah satu ada yang tidak terpenuhi, syarat apakah akan berpengaruh? Jika salah satu ada yang tidak terpenuhi syaratnya, apakah akan berpengaruh dan masih dikatakan berhasil, serta berikan alasannya. Nah, jawabannya adalah jika salah satu syarat tidak terpenuhi, kemungkinan besar gagalnya bioremediasi akan terjadi. Karena satu syarat dengan satu syarat yang lainnya itu saling melengkapi dan berhubungan. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari pertanyaan kelompok 7. Apa yang menjadi dasar pemilihan metode bioremediasi, baik berdasar mikroba maupun lokasinya? Baik, izin menjawab ya. Hal yang menjadi dasar dalam pemilihan metode bioremediasi adalah pertama, pemilihan jenis organisme, lalu waktu yang diperlukan dalam memproses bioremediasi ini. Selanjutnya, proses pemisahan dan recovery mikroorganisme. Lalu selanjutnya ada pembuangan mikroorganisme yang telah digunakan dan mempertimbangkan ekonomis dari segala proses. Dan juga dalam pemilihan ini tuh kita juga harus mengetahui dahulu apakah mikroorganisme ini tuh layak untuk berkembang di lingkungan yang tercemar atau tidak. Jadi kita tidak boleh salah-salah menentukan apakah pencemaran itu bisa dilakukan dengan metode in situ atau ex situ ataupun bioaugmentasi ataupun bioremediasi intrinsik. Jadi kita harus eh, harus menerapkan faktor-faktor tadi. Oke, saya kembalikan ke host. Sekian dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dan tanya jawab tadi. Untuk video pendukungnya, teman-teman bisa menonton sendiri ya. Mohon maaf karena tidak bisa menampilkan. Mohon maaf juga jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.